Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ros Yusak Penny, mahasiswi S2 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kewajiban negara dalam perlindungan anak. Berbicara mengenai anak merupakan hal yang sangat menarik. Pada saat kita berbicara tentang anak, hal yang pertama terbersit dalam pemikiran kita membayangkan bahwa anak itu adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, tak berdaya. Namun jangan salah, anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keberlangsungan hidup manusia. Bahkan anak sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertumbuh, berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Anak merupakan titipan Tuhan. Untuk itu, kita harus menjaga, mendidik mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak merupakan rezeki, anak merupakan anugerah, sehingga kita berkewajiban untuk menjaga anak-anak ini. Karena mereka adalah bagian dari sumber daya manusia. Untuk itu mereka harus terdidik dan dididik agar menjadi pribadi-pribadi yang hebat sebagai penerus bangsa kita. Adapun negara, menurut Plato dalam bukunya Suhino, adalah tubuh yang selalu maju dan berevolusi, terdiri dari banyak individu-individu atau orang-orang. Secara perseorangan, mereka tidak bisa melakukan atau memenuhi keinginannya, tidak bisa melaksanakan tujuan mereka. Untuk itu, mereka berkumpul bersama-sama, berinteraksi, membentuk sekumpulan orang-orang, dan di dalamnya mereka menunjuk sekelompok kecil untuk menjadi pemimpin mereka. Itulah yang akan membentuk sebuah masyarakat dan dinamakan negara. Berkaitan dengan kewajiban negara dalam perlindungan anak, ada 3 hal yang sangat esensial dalam kewajiban negara dalam perlindungan anak. Yang pertama, to respect. Kewajiban negara menghormati hak-hak anak. Yang kedua, to fulfill. Kewajiban negara memenuhi kebutuhan anak. Dan yang ketiga, to protect. Kewajiban negara melindungi anak. Mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal. Mereka dapat bertumbuh dan berkembang secara fisik, secara mental, maupun sosial. Perlindungan anak itu sendiri harus dilakukan sejak dini, sejak dia dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Di negara kita, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak ini. Bahkan undang-undang yang tertinggi di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sudah mengatur tentang anak. Dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, nomor 23 tahun 2002. Namun pada kenyataannya, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak ini, namun kita bisa melihat, menyaksikan di televisi, membaca berita-berita tentang kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan, dijaga, dirawat, justru pada kasus-kasus tertentu mereka mendapat perlakuan yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Kebanyakan hal ini terjadi pada keluarga-keluarga yang ekonominya kurang mampu.
katakanlah keluarga miskin. Anak-anak yang seharusnya sekolah, mereka dipaksa untuk mencari uang, menjual koran, berdiri di pinggir jalan, di pertigaan lampu merah untuk meminta-minta. Mereka melakukan ini bukan atas dasar kemauan mereka, mereka dipaksa. Dan tidak jarang mereka mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua mereka. Bukan hanya kekerasan fisik, kita juga mendengar kasus-kasus tentang kekerasan seksual. Pada banyak kasus terjadi, mereka mendapatkan perlakuan ini justru dari orang-orang terdekat. Inilah yang perlu kita perhatikan. Pemahaman perlindungan anak ini harus kita dengungkan, harus kita tanamkan sejak dini pada orang tua, pada masyarakat, supaya hal ini tidak terjadi lagi. Belum lagi kasus vaksin palsu yang baru terdeteksi setelah sekian belas tahun. Yang seharusnya anak Indonesia itu sehat setelah mendapatkan vaksin, tapi karena vaksinnya palsu, kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri mereka nanti. Kemana Kementerian Kesehatan, Badan POM, selaku otoritas yang mengawasi keluarnya produk obat dan makanan yang beredar di seluruh Indonesia? Pada kenyataannya itu yang terjadi. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya melindungi anak-anak. Pada kesimpulannya, dari pemerintah pusat sampai pemerintah yang terendah, masyarakat dan orang tua bahu-membahu untuk melaksanakan perlindungan anak ini. Pemerintah daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan anak seharusnya aktif bersuara, menyuarakan hak-hak anak, supaya anak-anak Indonesia berkesempatan bertumbuh, berkembang layaknya sebagai seorang anak yang mendapatkan hak-hak mereka. Hak untuk dihormati, hak untuk dipenuhi, hak untuk dilindungi. Demikian pembahasan kewajiban negara dalam perlindungan anak. Saya berharap pembahasan ini menjadi renungan untuk kita yang berkesempatan menyaksikan video ini. Bagaimana perlunya kita sebagai orang tua, khususnya kita yang sudah berkomitmen sebagai guru PAUD, kita bersungguh-sungguh mendidik anak-anak yang sudah dititipkan orang tua untuk kita didik di sekolah kita, untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, pendidikan yang berkarakter, untuk kita bisa mempersiapkan anak-anak ini sebagai pemimpin-pemimpin nanti. Lembaga PAUD bukan seperti mesin cuci atau mesin laundry. Begitu baju kotor dimasukkan, keluar langsung bersih. Tapi lembaga PAUD merupakan wadah untuk memproses anak-anak ini. Pada saat anak-anak kita didik, dalam proses itulah kita akan melihat 40 tahun ke depan anak-anak ini menjadi pemimpin bangsa. Perlu kita ketahui, anak-anak yang kita didik saat ini merupakan pemimpin-pemimpin negara ini. Untuk itu, perlu bagi kita serius untuk mendidik anak-anak usia dini ini. Demikian pembahasan ini. Kiranya kita sebagai orang tua berperan serta dalam perlindungan anak. Sekian.